Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Desya Maila dengan NPM 2212011526. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pembuatan narasi saya terkait dengan masalah hukum yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemikiran filsafat. Nah, kali ini saya sendiri akan membahas mengenai masalah hukum yang terjadi di Indonesia terkait dengan korupsi. Seperti yang kita tahu, korupsi itu dari tahun ke tahun telah menjadi sebuah titik masalah yang tidak pernah ada habisnya, atau menjadi sebuah titik masalah yang bahkan sempat dikaitkan dengan budaya Indonesia. Maka hal tersebut bukankah hal yang tidak sepatutnya dijadikan budaya? Atau secara filsafat, bukankah itu, kalau kita mikir lebih jauh atau menalar lebih jauh, bukankah hal tersebut bukanlah hal yang baik untuk dijadikan sebuah budaya? Maka dari itu kali ini saya akan membahas mengenai hal tersebut. Pertama, poin pentingnya adalah korupsi dalam lensa filsafat itu sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya korupsi sendiri itu akan menggorogoti batang tubuh bangsa. Dari sudut pandang filsafat, korupsi juga merupakan pelanggaran fundamental terhadap prinsip keadilan dan moralitas. Selanjutnya, korupsi juga yaitu menjadi bentuk tindakan yang mencederai martabat manusia dan merusak tatanan masyarakat. Selanjutnya itu terkait dengan ketidakadilan. Mengapa disebut korupsi itu tidak adil? Karena dengan jelas konsekuensinya yang mendistorsi sistem dan menghambat pembangunan. Jelas bertentangan dengan prinsip bahwa negara ini adalah negara yang adil. Selanjutnya yaitu pelanggaran kewajiban, di mana manusia itu menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip universal. Itu tuh bersangkutan dengan filsafat deontologi seperti Kantianisme yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip universal. Bagi Kant, korupsi merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan kemanusiaan. Ia berpendapat bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat korupsi. Dengan mengeksploitasi orang untuk keuntungan pribadi, jelas-jelas telah melanggar prinsip yang disampaikan sebelumnya. Selanjutnya yaitu dampak korupsi itu juga tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak sistematik pada masyarakat. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya korupsi itu menghambat pembangunan, memperburuk kesenjangan sosial, dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah untuk memberantas korupsi. Dan lalu untuk memberantas korupsi itu tuh kita memerlukan sebuah upaya komprehensif yang meliputi pendidikan moral, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi dalam pendidikan. Maka kesimpulan dapat disampaikan yaitu adalah filsafat itu menyediakan landasan moral yang kuat untuk melawan korupsi dengan memahami akar masalahnya dan menekankan prinsip-prinsip keadilan, moralitas, dan keutamaan. Kita dapat membangun masyarakat yang bersih, adil, dan sejahtera jika kita telah memahami pemikiran dasar filsafat tersebut, lalu kita implementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.